Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Nafisatusani dari kelas MN 23A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pasar konsumen, memahami pelanggan. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan memperoleh perdagangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Kemudian yang ketiga, produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah urat nadi bisnis. Berbicara tentang perilaku pembelian, tentang menjawab pertanyaan apa yang harus dibeli, di mana membeli, kapan membeli, berapa banyak yang harus dibeli, dan seberapa sering membeli. Mengetahui apa yang akan dibeli, konsumen akan membantu manajemen membentuk strategi untuk produk yang akan mereka produksi dan pasarkan. Memahami di mana dan kapan pembelian akan dilakukan dan membantu manajemen memutuskan sistem dan saluran distribusi mana yang akan digunakan untuk mengirim produk ke konsumen. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor budaya. Faktor budaya itu merupakan penentu paling mendasar dari keinginan dan perilaku, dan pada kenyataan setiap masyarakat memiliki kelas sosial di mana kelas sosial tersebut mengekspresikan pilihan produk dari merek lain. Yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu adalah perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti rekomendasi, keluarga, peran, dan status sosial. Kemudian ada keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, terutama yang mempengaruhi usia, tahap kehidupan, kondisi profesional dan keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan citra diri pembeli. Pilihan pembeli seorang individu dipengaruhi oleh faktor psikologis utama seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Kemudian ada motivasi. Motivasi itu sendiri adalah dorongan internal yang mengarahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berdasarkan teori Maslow Hierarchy of Needs, kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan, seperti kebutuhan fisiologis, makanan atau minuman, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Misalnya, seseorang membeli makanan karena lapar. Itu termasuk kebutuhan fisiologis. Atau membeli mobil mewah untuk meningkatkan status sosial. Di sini dijelaskan ada kebutuhan, ada beberapa tingkatannya ya. Kemudian ada persepsi. Persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi sensorik untuk membentuk gambaran tentang suatu produk atau merek. Persepsi ini tidak selalu objektif, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman, ekspektasi, dan lingkungan sosial individu. Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain seleksi perhatian, hanya memperhatikan informasi yang relevan, distorsi perseptual, yaitu menafsirkan informasi berdasarkan bias pribadi, dan retensi selektif, yaitu mengingatkan informasi tertentu saja. Contohnya, seseorang lebih cenderung membeli produk dengan kemasan menarik karena terlihat lebih berkualitas. Kemudian di sini ada pembelajaran. Dalam keputusan pembelian terjadi melalui pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Konsumen dapat belajar melalui asosiasi, misalnya menghubungkan suatu merek dengan kualitas tertentu. Konsekuensi yaitu jika pengalaman dengan produk positif, mereka cenderung membelinya lagi. Atau pemrosesan informasi seperti membaca ulasan sebelum membeli. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan suatu produk atau merek, semakin besar kemungkinan mereka mengembangkan preferensi dan kebiasaan pembelian. Contoh, jika seseorang puas dengan suatu merek kopi, kemungkinan besar dia akan membelinya lagi di masa depan. Kemudian ada keyakinan atau belief. Keyakinan adalah persepsi individu terhadap suatu produk atau merek yang terbentuk dari pengalaman, informasi, atau pengaruh sosial. Jika konsumen percaya bahwa suatu merek memiliki kualitas tinggi atau manfaat tertentu, mereka lebih cenderung memilihnya. Sebaliknya, keyakinan negatif dapat membuat seseorang menghindari suatu produk.
Misalnya, seseorang akan percaya bahwa makanan organik lebih sehat, akan lebih memilih produk dengan label organik dibandingkan makanan konvensional. Kemudian ada sikap atau attitude. Sikap ini merupakan evaluasi seseorang terhadap suatu produk atau merek yang mencerminkan keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku mereka. Sikap positif terhadap suatu merek dapat meningkatkan loyalitas dan kecenderungan untuk membeli. Sedangkan sikap negatif dapat menyebabkan penghindaran terhadap produk tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap produk ramah lingkungan akan lebih cenderung memilih produk dengan label eco-friendly dibandingkan produk konvensional. Di sini ada proses pembelian konsumen ya. Bisa dilihat dengan seksama, ada pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Ini adalah proses pembelian konsumen model 5 tahap. Kemudian di sini ada langkah-langkah alternatif dan keputusan pembelian. Yang paling atas itu ada keputusan pembelian, kemudian sikap orang lain, faktor situasi yang tidak diantisipasi, niat untuk membeli, dan evaluasi alternatif. Itu yang paling tinggi itu adalah keputusan pembeliannya. Kemudian di sini ada pasca pembelian konsumen. Bisa dilihat dengan seksama. Kemudian ada kesimpulan. Analisis pasar memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami aspek psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap, bisnis dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Selain itu, faktor budaya, sosial, dan karakteristik pribadi turut berperan dalam membentuk perilaku konsumen, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan suatu produk di pasar. Oleh karena itu, bisnis yang mampu merespon dinamika pasar dengan strategi yang tepat akan memiliki keunggulan kompetitif dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.